Gua Hmm. doa, ya, lalu Hmm. Tuhan menyatakan wahyunya kepada gua. Ternyata ada kitab ke-67. Ya misalnya gitu ya, bikin heboh gitu loh ya. Iya, iya, iya. Ada kitab ke-67 namanya kitab apa kek gitu ya. Hmm. Nggak mungkin gitu loh. Itu udah firm. Ada Hmm. 66 kitab. Ya, jadi itu Hmm. udah baku. Itu yang saya bilang tadi core belief. Nah, kalau kembali kepada penafsiran, penafsiran itu harus kembali kepada tiga hal ini. Kita harus mikir dulu, ini inspirasi Alkitab berarti kita harus tunduk. Hmm. Alkitab ngomong apa gitu. Bukan gua pengen Alkitab ngomong apa. Nah, waktu kita mendekati Alkitab, karena pengen tunduk, kita akhirnya ngerti. Hmm. Kitab Kejadian, Keluaran, itu siapa yang nulis ya? Oh, Hmm. Musa yang Musa. nulis. Zamannya apa waktu itu? Oh, dia waktu mimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Hmm. Makanya ada kalimat in the beginning, pada mulanya Ya. Allah menciptakan. Kenapa sih harus dengan in the beginning? Oh, ternyata bangsa Israel saat itu sedang nyembah dewa-dewa. Karena ikut Hmm. di Mesir waktu itu, ngelihat dewa ini, dewa itu. Makanya Musa dipakai Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan, Allah, bukan ciptaan. Makanya kita ngelihat ordo penulisan tentang ciptaan kan jadi menarik ya. Hmm. Karena itu kan bukan 24 jam gini. Matahari itu hari keempat. Iya. Ya. Heeh. Jadi kalau ada orang menafsirkan satu hari itu 24 jam, ngitungnya gimana? Orang mataharinya kan belum ada. Nah, kayaknya jadi pertanyaan kan, berarti titik penekanannya di mana? Apakah Tuhan itu menciptakan let there be light? Berapa menit? Sedetik, 2 detik, 5 menit, Iya. 10 menit? Kan nggak mungkin Iya, 24 iya, jam iya. ngitungnya gimana gitu. Heeh. Nah, karena orang tuh nggak nangkep esensinya. Jadi Alkitab tuh bukan buku ilmu pengetahuan gitu loh. Iya. Alkitab itu sufisiensi untuk menyatakan siapa Yesus yang berinkarnasi ke dalam diri dengan misi penebusan dosa bagi umat manusia. Apakah di dalamnya ada science? Of course. Tapi ini bukan buku ilmu pengetahuan. Nah, Bukan. orang kan Iya, kemudian iya. nafsirnya gitu. Oh, Alkitab 24 jam. Jadi akhirnya, wah, bumi ini masih muda. Iya, 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 Akhirnya iya. ditolak lah, dinosaurus ditolak, apa ditolak gitu Heeh, loh segala heeh, macam. heeh. Karena mikir bumi ini masih Hmm. muda. Karena hitungnya 24 jam, silsilah dan keturunan, hitung Hmm. sabat dan seterusnya. Tapi itu yang lain lah. Tapi intinya adalah mendekati Alkitab tuh nggak bisa suka-suka gua gitu. Lihat dulu Ya. nih siapa yang nulis, tujuannya buat apa, dalam konteks apa pada saat itu. Jadi genre kitabnya, jenis kitabnya tuh beda-beda. Contoh lah, kota gue tahu nggak ada buku Chicken Soup. Ya. Kalau kalau kita cari buku Chicken Soup itu bukan di buku masakan. Iya, iya. Kalau Iya, iya itu. iya betul nggak sih? Kalau Iya, masuk iya. toko buku kan ada ilmu pengetahuan, Heeh, fisika, heeh, heeh. matematika, masakan. Buku Chicken Soup tuh bukan dari di masakan. Itu di Betul. bagian sastra atau umum. Karena Iya. isinya itu jurnal-jurnal. Hmm, hmm. Tapi namanya Chicken Chicken soup. Soup. Artinya chicken soup walaupun bentuk tentang makanan, chicken Hmm. soup, Sop makanan. ayam gitu kan? Iya, tapi bukan berarti buku Iya. menu kan gitu Heeh, kan. heeh, Nah, heeh. nama yang sama aja bisa berbeda jenis ya. Sama lah waktu kita baca kita pendekatannya apa ya. Kalau ngomong kitab Mazmur itu kan kitab ungkapan puisi. Iya. Ungkapan Jangan hati, dideketin sama waktu baca kitab Keluaran dong. Kan, ungkapan hati, iya ungkapan beda. puisi, puisi, puisi gitu ya. Makanya tadi waktu mention tentang Salomo, Hmm. Daud, itu kan bagian perjalanan hidup Salomo dan Daud. Artinya ya kita bersyukur karena Alkitab kita jujur. Ya. Di tengah-tengah kebebalannya dia, Salomo, ya Tuhan masih bisa pakai kan gitu intinya. Iya. Sama satu lagi ya, Pak. Ini yang berkaitan sama Alkitab ya. Pernah ada ya, saya lupa siapa yang menyatakan ya bahwa loh, kalau gitu kenapa Allah membolehkan manusia membunuh antar manusia gitu kan? Bangsa Israel tuh perang tuh. Perang, iya betul. Iya, Padahal di situ dikatakan jangan membunuh tuh iya, di iya. Ten Commandment gitu kan, di Hmm, 10 hukum Allah gitu kan. Tapi bangsa Israel dibolehkan iya, tuh membunuh, malah Allah yang ngomong berperanglah, aku akan berada di iya betul. depanmu, mati Itu semua. salah satu isu yang kemudian diangkat banyak orang karena tidak Iya. memahami zaman dan konteks saat itu. Mungkin saya mau Hmm. mau rekomendasi satu buku Is God a Moral Monster?
Ya, itu salah satu yang diangkat itu. Iya, Jadi iya, salah iya, satunya iya, iya. apakah Tuhan itu jahat sekali gitu loh, Mhm, membinasakan dan dan mhm. seterusnya. Dan kita nggak punya waktu membahas di sini. Tapi saya bukan berarti nggak mau membahas ya. Ya, ya. Tapi Nanti kita kita nggak punya lain waktu. kali kita Iya ngomong betul. itu deh. Tapi saya pasti Ah, punya jawaban. Kenapa mhm, itu mhm, kemudian seakan-akan seperti diizinkan dan dibolehkan bahkan mhm. disuruh sama Tuhan. Ya Iya, dan seterusnya. Ya. oke. Nah, ini satu lagi nih yang soal surga neraka nih. Ini agak menarik juga ya, surga neraka ini. Eh, ya kita kan sama-sama belum ini ya, belum ke sana nih. Ya. Kita masih belum. Tapi jangan yang aneh-aneh. Kita kita belum tur ke sana lah gitu loh kan gitu ya. Nah, ini kadang orang berpikir gitu ya. Eh, ya nggak ada lah surga dan neraka. Surga itu ya yang ada sekarang, lu bahagia ya lu gambaran lu surga gitu kan. Kalau lu menderita ya gambaran lu di neraka gitu kan. Ya. Mungkin yang pertama yang harus di-highlight, iman Kristen tuh mengajarkan kita surga dan neraka itu bukan masalah tentang tempat dibakar, cara penghukuman, Hmm, dan hmm, seterusnya, hmm, bukan sih. Tapi keterpisahan dengan Tuhan Allah. Ya, makanya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib kan dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani. Itu ya. dan neraka yang sesungguhnya keterpisahan dengan Tuhan Allah sebenarnya. Jadi Hmm, kalau kita ngomong tentang surga, of course ada sebuah tempat, hmm, tetapi bagian yang penting juga yang kita harus pahami adalah surga adalah tempat di mana kita itu punya relasi yang intim ya, dengan Tuhan. Tapi sekali lagi ya, masing-masing orang kan berhak punya pandangan. ya. Ya. Asal itu tadi yang saya kan repotnya Kristen progresif ya yang kita bahas hari ini Hmm, adalah kan nggak pernah menampilkan argumentasi yang cukup valid gitu iya, dengan iya, statement dan konklusi tertentu. Tidak ada surga dan neraka misalnya. iya. Apa yang mau diangkat gitu loh. Misalnya contoh, kalau misalnya beliau mau mengangkat tentang kisah Abraham ya Oh, dan orang kaya ya hmm, dan Lazarus iya. misalnya yang kita tahu kemudian keduanya kemudian mati Nanti, ya, lalu Lazarus ada di pangkuan Abraham hmm, lalu ada orang yang kaya itu berteriak minta setetes aja misalnya. Kan itu kalau itu isu diangkat, kita kan pengen tahu ya, Anda menafsirkan itu bagaimana? hmm, Sehingga hasilnya tidak ada neraka kan gitu. hmm, Tapi kan hmm. ini kan ujuk-ujuk loncat gitu. Ya, Iya, itu kan statement yang kemudian jadi buat orang tuh, ya sekali lagi ya menurut, kan repotnya gini, seandainya saja dia tidak pakai kata Kristen, mungkin kita nggak akan baper gitu. iya. Dan Atau by the way kita enggak, juga nggak baper ya, kita iya. nggak baper ya, kita Istilahnya tidak hari ini mengundang ngomong. reaksi lah, gitu Iya, ya. karena kan beberapa saudara-saudara kita yang Hindu, yang Heeh, Buddhis kan percaya reinkarnasi, iya, rebirth, ya. iya. Ya of course kita menghargai pandangan itu gitu. Hmm, Ya itu kan keyakinan gitu. Ya of course, walaupun kita hmm. bisa diskusi tentang itu. Tapi kalau kita ngomong Kristen, lalu menolak surga dan neraka kan jadi question mark gitu loh. Iya, iya. Seakan-akan oh ini mewakili semua orang Kristen berpikir begitu gitu loh. Oh ini pilihan yang lebih aman dan nyaman. Iya, iya. Akhirnya kan jadi sentuhannya nggak kena nih. Jadi kalau gitu pertanyaannya, you percaya evolusi nggak kan jadi gitu gitu. You Iya, percaya nihilisme iya. nggak bisa. Akhirnya kan Mati banyak, habis gitu iya. bisa. Akan banyak pertanyaan nanti di sana gitu loh. Maksud saya akan ada banyak pertanyaan susulan akhirnya nanti. Iya, waktu Yesus ngomong di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, Aku pergi ke tempat Bapa, Hmm, menyiapkan tempat tempat bagimu. bagimu. Kemana dia itu gitu loh? Ke tempat untuk menyiapkan tempat bagimu, yuk tafsirkan apa? Kalau Hmm, Anda ngomong tidak ada surga dan neraka, Yesus pergi kemana nyiapkan tempat buat siapa? Lalu hmm, kemudian ada kalimat yang I am the way, the truth, the life kan. ya, No one comes to the Father except through me. heeh, Akulah jalan, kebenaran, dan benar hidup. Tidak hidup ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui oleh aku. aku. Heeh. Kan pertanyaannya, Bapak di Di mana kalau mana gitu? gitu Yuk kan. terjemahkan itu Iya, gitu, iya, iya. tafsirkanlah itu. Nah, itu kalau sudah masuk ke dalam skala itu lebih enak diskusinya. Karena argumentasinya kita ngomong, tapi kalau udah tiba-tiba loncat Langsung kan ada pemikiran iya nggak gitu, ada surga dan neraka terus ngomongnya Kristen kan jadi bingung ya. biasanya nggak ada background pemikirannya ya, kasarannya Iya, gitu ya. argumentasi datanya Ah, mana ah. gitu. Hmm, Dan itu pun kalau ngomong argumentasi datanya dan ada ayatnya, ya kita tunggu penafsiran yuk apa. hmm, hmm. Yuk, kita kan basisnya dalam situ. Makanya sekali lagi di awal kan kita ngomong, kita menghargai berbagai macam pandangan. Tapi yuk diskusinya itu dalam ranah itu tadi, bukan cuma rasa, tapi Hmm, fakta. Kan tadi Bandul tadi ya. hmm, hmm. Kalau ngomong tentang rasa kan tadi kita udah bahas. Masa orang baik, ya itu Iya. kan perasaan. Nah, Pak Joy, ini ini kan ya nanti kita pasti akan panjang banget ini ya bahas gitu ya sebetulnya. Cuman kalau menurut menurut Pak Joy nih, banyak gak sih ya sebetulnya orang-orang yang berpikir seperti itu yang sebetulnya dikit nggak Nah, nggak ini. menunjukkan bahwa Kristen progresif gitu. Nah, ini pertanyaan sangat baik dari kota gue ini yang saya nanti-nanti. Inilah sebenarnya salah satu yang saya syukuri.
Heeh. Kenapa saya syukuri? Karena brother ini muncul dan menyampaikan itu, saya tetap Hmm. yakin dalam providensia Tuhan. Akhirnya orang-orang Kristen speak up. Ya. Dan itu yang kemudian menimbulkan sebuah fakta. Oh, ternyata ada ya orang Kristen yang masih berpikir seperti beliau, tapi nggak pernah ngomong. Hmm. Atau mungkin ada anak muda yang hari ini masih bingung. Oh, ada pilihan ini ya ternyata. Akhirnya bertanya tentang imannya. Atau ada orang yang sudah confirm, kemudian bisa memberikan argumentasi, setuju atau tidak setuju. Nah, dari sini saya mau saya thank you sih sama Brother BS ya. Ya, kita bersyukur beliau ya dalam tanda kutip ya Tuhan pakai gitu ya untuk membuat kita anak-anak muda, yuk kita tuh punya critical thinking gitu loh. Iya, Ya, iya. jangan cuma sekedar kita ini punya iman Kristen karena engkong Kristen, babe Kristen, gua Kristen, Kristen turunan. turunan akhirnya. Iya, Iya. itu tadi yang epistemologi. Ya, how do I know what I know? Bagaimana saya tahu apa yang saya tahu? Jangan-jangan gue cuma tahu kata orang, Iya, iya. kata pendeta, kata orang tua. Akhirnya bukan karena isinya benar kita percaya, tapi karena orangnya kita anggap benar. Ya kan pendeta juga bisa salah, men. Iya, Itu nggak sih? betul. Ya, orang tua juga bisa salah lah Ya gitu kadang loh. simpelnya lah kalau kita nanya ke teman-teman lah gitu ya. Minggu lu ke gereja ngapain gitu? Hmm. Atau lu untuk apa sih ke gereja hari Minggu gitu? Kan macam-macam jawabnya. Betul. Ya, cari Ikut gebetan, cari ikut papa pacar, mama, dipaksa papa, mama, sungkem gitu-gitu. sama pendeta kan Iya, ditanyain iya. atau tugas pelayanan. Tugas sekolah. Kayak siapa coba? Makanya itu. eh kita bicara bahwa kita ini tadi, sorry, saya jadi agak tertarik tadi. Saya berpikir kalimatnya Pak Jo ini. Kalau orang menganggap bahwa Kristen progresif itu sesat, ya dia yang sesat gitu. Dia orang yang sesat gitu. Sebentar. Itu backgroundnya gimana itu? Backgroundnya nih. Sebenarnya yang gue mau highlight adalah Hmm. kata sesat. Jadi gini Hmm. loh, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk Mhm. mengasihi kan. Ya. Tapi mengasihi itu kan harus dalam konteks kebenaran. Ya, Efesus Hmm. pasal 5 kalau nggak salah ya. Berpegang teguh di dalam kebenaran dan menyatakan dengan kasih. Hmm. Kasih dengan kebenaran. Nah, kadang-kadang kenapa muncul kata sesat? Yaitu cuma pengen menyampaikan kebenaran, tapi nggak ada kasih. Hmm. Jadi kan kasih tanpa kebenaran itu manipulatif. Kasih tanpa kebenaran Itu adalah manipulatif. manipulatif. Oke. Tapi kebenaran tanpa kasih itu otoritatif. Oh, oke. Ya Otoritas. menindas. Ya. Pokoknya lu harus gini. Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Tapi nggak ada rangkulan gitu. Ya. Kasih tanpa kebenaran, ya itu manipulasi. Ya, ya kamu lagi sakit, terus ngomong, nggak apa-apa deh makan es gitu lah. Karena saya sayang kamu nih es gitu kan. Iya, iya. Kan memanipulasi orang itu kan nggak sembuh jadi tambah Hmm. sakit misalnya. Ya sama seperti orang berbuat salah masa kita nggak negor. Ya. Tapi kan harus dengan cara kasih tadi. Nah, Caranya. kenapa tadi kalimat itu muncul? Karena gue ngeliat komen-komen yang muncul ya. Hmm. Saya geleng-geleng kepala, saya sempat ngomong sama istri saya. Hmm. Saya bilang gini, aduh kok komennya gini, kita hapus aja ya kontennya. Jadi nggak bagus gitu loh. Orang-orang yang mengaku Kristen ngomongnya belajar dulu lah, bahasanya gini. Jadi kayak ya sok menyesat-nyesatkan, oh BS ini sesat, ya, Hmm. BS ini TOLOL gitu loh ya, STUPID gitu ya. Terus Ya, 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 ya. ngomongnya jadi nggak bagus gitu loh. Ayo kalau kita ini betul-betul punya kasih, yuk nyatakan kebenaran itu dengan kasih. Ya. Makanya tadi orang yang ngomong menyesat-nyesatkan orang justru yang sesat. Karena Hmm. dia nggak mengerti esensi panggilan kita sebagai anak Tuhan. Loh Ya, ya, Yesus ya. tuh cari orang berdosa, men. Ya, ya. Bukan cari orang bener. Kalau lu merasa udah bener, ya lu nggak perlu Yesus gitu loh. Nah Ya, kita ya. orang berdosa. Brother ini pun dengan pandangannya, ya tetap orang berdosa. Yang harusnya dikasihi. Ya Hmm. dikasih dengan apa? Jalannya sama, yuk kebenaran. Makanya saya setiap kali ngomong Instagram gue ya, Mhm. buat video, gue tetap mau nyempatin apresiasi sih. Yang ngomong, Ya, ya. gue respect, gue menghormati cara pandang lu sebagai pribadi karena dia pun gambar dan rupa Allah Ya. yang Yesus juga kasih dan Yesus juga cintai. Dan kita pengen reach out orang-orang seperti ini. Makanya dalam podcast ini kita juga mau ngomong ya anak-anak muda ya. Mhm. Kalau kalian sedang jadi orang skeptik, ateis, dan lain sebagainya. Gue bilang gereja tempat lu. Hmm. Welcome, we welcome you gitu loh. Kita mengundang Anda yang hari ini masih bergumul dengan iman, muncul keraguan, jangan merasa kayak gereja tuh orang-orang yang paling benar, paling baik. Kagak. Gereja itu tempat orang-orang berdosa.
Iya. yang mau bertumbuh. Sama gua juga, Kota Teguh juga, ada di sini Pak Ferry, ada Denny. Heeh, Sama, kita juga pengen reach out kalian gitu loh untuk datang. iya. Makanya kan kalimatnya bagus ya. Dulu ada orang ngomong anak muda meninggalkan gereja. Tapi sebenarnya bukan itu. Iya, Gereja gereja meninggalkan meninggalkan anak anak muda. muda. Betul. Dan kita hari ini pengen belajar dari pengalaman itu, kita nggak mau. Iya. Gitu loh. Gereja adalah tempat untuk Anda, teman-teman pemuda yang lagi meragukan imanmu, skeptik, ateis, agnostik, progresif sekalipun, Mhm. ngomong, we welcome you gitu loh, datang, Iya, ayo datang, kita bersama-sama, kita nggak lebih baik kok dari Anda gitu loh. iya. Nah itu Kita tadi ya, sama-sama belajar gitu ya. betul of course gitu loh. Mhm, mhm. Nah, sebetulnya ya, kalau saya lihat ya, ada satu kalimat yang atau satu kata gitu ya, yang brother kita itu ya sampaikan bahwa ini yang saya yakini saat ini gitu kan. Kalau nggak salah ada satu video itu kan. Nggak tahu nanti ke depan seperti apa, tapi saat ini yang saya yakini adalah ini. Harusnya kalau orang yang komen-komen itu melihat gitu kan, harusnya oh orang ini punya semacam semacam apa ya, semacam fleksibilitas loh. Saat ini ya nih yang saya yakini ini nih. Ya, Besok kalau ketemu suatu hal yang baru yang iya memang gitu tuh, iya betul. iya benar-benar ya dia bisa berubah Iya. gitu. Itu yang Kota Teguh tadi saya sampaikan. Makanya saya tuh concern banget, kenapa? Karena gue pernah di posisi seperti brother ini. Hmm. Gue kepahitan sama gereja karena gue ngerasa pendeta cuma saling menyalahkan, saling menganggap lebih baik, denominasi yang lebih bagus, dan lain Hmm. sebagainya. Karena waktu dulu, aku kan pernah sakit tuh, Hmm. hepatitis. Hmm. Ini pengalaman pribadi. Hmm. 5 orang, pasien, dicek, yang 4 nih oke. Yang satu saya. Hmm. Dokter ngomong, kayaknya lu nggak bisa sembuh. Hmm. Bergumul dong. Nah, satu kali saya dapat buku yang setelah saya belajar, saya tahu nih ajarannya menyimpang juga. Hmm. Saya baca bukunya, dia omongin gini, kalau kamu sedang sakit, turunlah dari tempat tidurmu, injak kaki ke bumi 3 kali, sebut nama Yesus. Maka kamu akan sembuh. Hmm. Lucu ya? Iya, Tapi di iya. tengah-tengah ketidakmengertian saya dan saya pengen sembuh, saya lakukan itu kok. Terus? Ini kan masalahnya kan dulu nggak ada medsos ya. Coba Heeh, kalau gue posting waktu itu pasti dihujat habis-habisan mungkin ya. Dan menariknya apa? heeh. Saya sembuh. Oh ya? Sembuh beneran. Oke. Betul kan? Tapi Heeh. dalam perjalanan waktunya, saya minta doa untuk sesuatu nggak dijawab. Nah, mulai saya loh katanya waktu itu Yesus nyembuhin saya, tapi kok ini nggak dijawab? Lihat ya, Hmm. tadi yang kata gue bilang saat ini. Nah, waktu itu juga saya saat Hmm. itu, saya percayanya kalau percaya Yesus, semua masalah selesai. Hmm. Tapi Iya. ternyata faktanya enggak. Nah, itu deh, orang pilihan, buat saya ya keyakinan, dituntun sama Tuhan. Akhirnya saya bertanya, mulai bertanya kan brother BS kan saya apresiasi kan dia ngomong Mhm. di mari kita mempertanyakan iman kita, bertanya tentang iman Mhm, kita. mhm, mhm. Sama waktu itu saya mulai mempertanyakan, bener nggak sih, akhirnya Iya. ketemu A, ketemu B, ketemu C, akhirnya saya hari ini ada di sebagaimana saya ada. Dan saya bilang itu semua anugerah Tuhan Yesus sih nolong saya. Makanya kan kita belum ngomong episode hidup beliau, Iya. Iya, 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 betul. selalu ada kok, selalu ada ya. Tapi saya tadi tertarik ya, yang Pak Joy sampaikan ya, sharing tadi ya. Kalau saya orang dipilih gitu kan ya, lakukan itu sembuh gitu kan, melakukan itu gitu kan. Tapi dulu saya juga sama Pak Joy, saya mempertanyakan itu gitu dulu. Tapi konteksnya berbeda. Kalau saya dulu flek paru-paru nih. Terus saya datang ke gereja perjumpaan kudus. Saya ngomong nih doa sama Tuhan waktu angkat apa roti Iya, gitu kan, anggur. angkat anggur gitu. Saya ngomong Tuhan, ini kalau saya minum ini saya yakini saya imani saya pasti sembuh gitu. Setelah saya minum, makan, saya minum, di gereja itu nggak batuk sama sekali. Hmm, Begitu keluar batuk lagi. saya mulai bertanya ya. Iya, jadi saya bertanya. Jadi sembuhnya di gereja doang ya. Jadi Iya, nggak usah keluar gereja iya. deh. Nah, itu kadang hal sepele gitu ya. Saya bertanya gitu loh, Tuhan, ini mujizatnya ada di mana nih gitu kan gitu loh. Cuman ya memang itu proses berpikir ya dalam Nah artian itu tadi makanya kan jadi kompleksitas manusia kan gitu. Ada iya. pain, ada kehidupan narasi hidup kita, ada Mhm. pengalaman masa lalu kita. Ya akhirnya kita minta yang tidak harusnya berubah jadi harus berubah. Ya. Yang harusnya nggak berubah kita minta berubah. Nah waktu Mhm. itu saya buat analoginya musik waktu itu. Mhm. Jadi waktu itu saya pernah les piano, Mhm. gurunya pinter, dia pakai chordnya diminis. Wah ini kalau ada Albert bisa wah suaranya pokoknya ngejazz bagus Mhm. gitu ya.
Terus saya bilang gini, ada satu lagu rohani. Saya bilang, kok coba kok kasih saya chord untuk lagu ini. Ini Hmm. pasti keren kok, gitu ya. Terus dia nanya sama saya waktu itu dia tanya, kok bisa keren maksudnya gimana? Ya pasti dibuat Jesse gitu loh. Dia pakai Hmm. chord-chord yang Ya, ya. aneh-aneh, suaranya pasti bagus. Terus dia ngomong gini, gimana kalau saya aransemen nggak jazz, dangdut? Terus saya Hmm. mikir dong, Nah. kayaknya nggak cocok. Terus waktu gua ngomong nggak cocok, dia ngomong lagi, dia bilang gini, nggak cocok apa lu nggak suka? Ya, 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 ya. Nah lagu itu yang dibahas adalah Kidung Jemaat nomor 2. Suci, Suci suci, ya. suci, da. Iya, iya. Bisa bayangin dong kalau aransemennya dangdut dong. Iya, iya, Iya iya. nggak? Iya, iya. Nah terus si kokonya ini, guru lesnya ngomong begini, kita tuh bebas mengaransemen apapun. Terserah lu. Hmm. Tapi lu harus tahu dan menghargai lagu itu dibuat untuk apa, Ya. tujuan apa, liriknya apa, itu udah ada basisnya. Jadi aransemen kita pun terbatas, harus menghidupi Hmm. liriknya, Hmm. Hmm. tujuannya, Hmm. siapa pengarangnya, dihargai dong. Hal yang begini aja kita tahu, apalagi Alkitab kan gitu Iya, benar. iya. Ya kita harus tahu dong ada hal yang baku. Alkitab itu diciptakan untuk dari siapa, siapa yang nulis, tujuan apa, ya kita hargai dong. Hmm. Ya Hmm. kan nggak seenak-enaknya lu pengen di aransemen apa gitu loh, Iya, nggak iya. bisa. Selalu ada begitu loh, dalam dunia ini selalu ada yang baku lah. Iya, iya. Gravitasi kan baku. Betul. Istilahnya kita nggak bisa. Nggak bisa dirubah, yang Iya. udah baku tuh Ah, jangan ah, ah. dirubah gitu. Bulan datangnya malam. Iya, Nah, ya, oke Pak Joy. Ini kalau kita bicara panjang pasti ya. Jadi gini, di akhir inilah kita ya, di akhir obrolan kita saat ini nih, kesimpulan deh, penegasan gitu. saya pakai tagline-nya orang reform lah, karena saya Hmm. jalurnya reform kan teologinya. Ya. Ecclesia semper reformat. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Artinya adalah jangan buang sampah sembarangan. Bukan. Artinya adalah gereja reform adalah gereja yang terus-menerus dibaharui. Hmm. Nah, yang dibaharui ini apa? Dibaharui adalah dia bisa menjawab zaman. Hmm. Nah, ini yang kita butuhkan. Gereja itu yang bisa melihat ke depan, menjawab zaman, tapi dengan core yang tetap, core belief yang tetap. Apa itu core belief? Alkitab firman Allah tanpa salah. Yesus satu pribadi, dua hakikat. Manusia pribadi, manusia 100%, Allah Hmm. 100%. Kita percaya Allah Tritunggal. Ya, Ya. satu hakikat, tiga Tiga pribadi. Kita percaya pribadi. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Juru Selamat, selamat. tidak ada juru yang lain. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dan seterusnya. Itu Hmm. udah nggak bisa berubah. Tapi yang kita perlu rubah adalah hari ini, bagaimana kita mendeliver pesan itu. Hmm. Oke. Itu harus progresif. Dan hari ini kan anak-anak muda kita kan capek ya kalau ngelihat ibadah tuh hanya seperti ritual. Dan Ya. kita perlu bersyukur loh gereja GKI Pragbon salah satu yang berani breakthrough ya. Iya, Hmm. ini kita harus Hmm. harus lihat ya bersyukur pada Tuhan yang mempunyai gereja ini, kita melihat hal-hal yang esensi dan ekspresi itu udah mulai kombinasi gitu. Ya. Ya, walaupun terlepas ada beberapa hal yang masih minor-minor lah ya. Tapi saya bersyukur saya bisa khotbah di pemuda dengan seperti anak muda gitu kan. Sama seperti yang Alkitab katakan, aku menjadi seperti orang Yahudi untuk Hmm. menjangkau orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yunani untuk menjangkau Orang Yunani. beberapa di antara mereka. Aku menjadi seperti itu, kita dapat kontekstual. Tapi ada batasan yang jelas dong. Ya. Kita nggak bisa negosiasi lagi bagian yang lain. Yang kedua adalah kita juga perlu memahami tidak lagi dikotomi tentang hidup gitu loh. Hmm. Ibadah itu bukan cuma di gedung gereja dalam waktu tertentu, enggak. Kita tuh harus breakthrough. Bisnis itu adalah bagian pelayanan. Gitu kan? Ya. Seks itu bagian yang harus diomongin di gereja gitu. Jangan mereka dapatnya di luar sono gitu. Ya. Ya. Gereja harus bisa pasangan hidup, pergumulan tentang itu kita harus terbuka gitu. Harus menjawab zaman LGBT. Ya. Pergumulan tentang anak-anak muda hari ini bergumul dengan gender mereka, desire mereka, kesenangan kepada sesama jenis. Harus dijawab gitu loh. Harus memberikan sebuah medsos. Ya. Gitu. Media sosial. Ya kita harus masuk dong. Media sosial tuh showcase kita gitu loh. Untuk menjadi tempat memberitakan the gospel of Jesus Christ. Injil Kristus. Dan kita nggak bisa. Sekarang aja engkong-engkong mainannya TikTok loh. Iya. Dikit-dikit share, TikTok ini gimana gitu loh. Semua yang masuk. Dan kita nggak bisa ngomong, wah gereja bukan urusan. Bukan kayak gitu-gitu. Iya nggak bisa gitu. Sama seperti bagaimana kita perform. Gini, saya tetap meyakini manusia itu holistik.
tidak hanya rasio tapi juga rasa. Ya. Harus balance. Mm. Nah, kita harus mencoba membuat kultur yang baru bahwa Mm. di gereja kamu bisa ekspresikan imanmu loh. Iya, Waktu betul. Tuhan ngomong sesuatu, kamu mau nangis di hadapan Tuhan, kamu pegang dadamu mengatakan Tuhan, here I am gitu loh, di sini aku Mhm. Tuhan gitu loh. Jangan dianggap, ngapain nih? Kayaknya udah karismatik gitu. Ya, kayaknya Iya, angkat tangan. iya, kayak itu kan ekspresi gitu loh. Iya, Jangan terus muter beda. di Iya, sana iya. terus ya kita GKI. Ya, GKI kan by the way Gereja Karismatik Indonesia. Hati-hati. Gereja Indonesia kan gitu ya. Iya. Tapi kan kita tetap harus melihat zaman anak-anak muda kita Iya. gitu loh. Kita mungkin perlu brand, perlu Ya, apa. Ya, setuju, setuju. dalam perspektif Injil harusnya kita bisa melihat itu sesuatu hal yang positif dong. Mhm. Untuk reaching out gitu loh. Kita Iya. misalnya kayak Ko Teguh kumpul CG di kafe gitu kan. Mhm. Ya nggak lagi literalek buka Alkitab seperti yang Mhm. zaman konvensional dulu. Itu kita udah bicara Bible-nya lewat ini misalnya, Iya. terus kita sharing perjalanan iman kita Iya. gimana ya sambil ada kopi, ada gorengan. Iya, iya. Berubah gitu loh. Gereja itu kan bukan gedung kita gitu. Iya, Nah, kita betul, sebagai betul. gereja yang institusi ya harus menjawab zaman dong. Mhm. Kita harus lihat apa yang menjadi pergumulan anak muda hari ini gitu. Dan kita kan berjalan terus nih. Kayak anak saya nih, kan Gen Z nih. Iya, iya. Ya, Iya, betul, kalau betul. gereja terus kaku seperti ini ya anak-anak gua nanti Habis. iya mau Nggak tahu kemana. akhirnya milih aduh kayaknya nggak Iya. gini loh, nggak menikmati gitu ya. Itu tadi Iya. aku bilang rasio dipakai, pengajarannya kuat, strict, basis doktrinnya jelas, ya kita Betul. nggak kompromi tentang itu, tapi juga membuka bagian rasa gitu. Makanya kan kalau kita sedikit endorse ya kebaktian pemuda di sini kalau teman-teman belum datang, ayo datang Mhm. gitu lihat kebaktian pemuda kita hari ini juga melihat sisi-sisi itu gitu loh. Kita Iya. bukan entertaining ya, kita bisa menjelaskan itu. Iya. Tapi Betul. kebaktian kita mulai melihat, iya ya kita butuh fokus. Anak-anak muda ini kan hidup dengan dunia yang berbeda ya, butuh Mhm. gitu. Mhm. Ya lightning itu bukan segalanya. Gitu. Tapi kalau untuk lightning itu orang-orang tertentu yang imannya belum dewasa, jadi bisa di reach out, why not gitu loh. Betul, Ya, we betul. will come you kan, betul nggak sih? Orang Sebagai datang. sarana. Iya betul, Mhm. sarana. Jadi jembatan dengan pengajaran yang jelas juga gitu. Jangan Iya. sampai pengajarannya ya ya itu tadi moralistik cuma ya bicara tentang 3 cara menjadi anak muda sukses dalam Tuhan. 2 cara Iya, mendapatkan iya, iya. pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Itu bukan bukan gitu basisnya kenapa saya pacaran? Iya. Kenapa saya bisnis? Nah, ini kita bangun nih. Betul. Oke. Nah, ini Pamungkas nih ya. Saya nggak ngulang yang tadi ya, misalnya. Tapi gimana? Katanya ini sesat nih ya. Oke, satu kalimat ya. Kisah progresif sesat atau enggak? Ayo. Ya, mungkin jawabannya nggak bisa cuma sekedar yes and no sih sebenarnya. Oke. Ya. Tapi kalau dalam kan gini, kan ada spektrum ya. Eh, Ya, misalnya ada bid'ah namanya ini bid'at ya, cocok bid'at jadi ya. politisi nih. Ada yang namanya itu teologi kontemporer sebenarnya. Oke. Jadi teologi-teologi yang berkembang. Tapi kalau udah core belief-nya disangkali, ya itu Mhm. masuk dalam kapasitas sesat. Ya, kalau core Oke. belief ya, secara filosofi. Tapi sekali lagi saya harus disclaimer, ya saya tetap merespek orang yang mempunyai pandangan itu. Gitu. Oke. Ya, tapi kalau udah menyimpang kan itu tadi antikris. Antikris kan sesuatu yang bukan bukan kan ada krisnya juga kan. Ya, cuman Antikris kan berarti ada menyerupai Kristus. ya. Dia bukan out of nowhere, tidak dari mana-mana, enggak, tapi mirip Yesus. Tapi dia menolak semua ajaran tentang Yesus. Hmm. Kan gitu antikris. Kita Mhm. bukan ngomong agama A, agama B, agama C kan. Ya. Menolak ajaran Yesus tapi mirip Yesus. Terus ini gimana nih? Posisinya nih. Ada kan dia bilang tadi kan, dia ngomongnya Kristen kan gitu kan. Iya. Tapi menyangkali semua ajaran-ajaran itu. Nah, Walaupun secara filosofi tadi kita udah bahas. ah, Rasanya itu kan jadi blunder ya. Maksudnya gimana caranya kamu menjadi pengikut Yesus dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. hmm, Kan jadi logical fallacy ya, apa kontradiksi ya. mhm. Ya, saya percaya ini hitam tapi ini juga merah. Iya. Kan kontradiksi akhirnya. Kan dalam Atau waktu ada yang hitam sama tapi ada abu-abu gitu. ya betul. Dan Ini ada adalah putih. A dan non A pada waktu yang sama dalam Mhm. konteks yang sama. Nggak mungkin ini adalah mic dan lollipop. Nggak mungkin. Ya, ya. Kan dalam waktu kan jadinya blunder kan di situ. Makanya mirip tadi. Makanya kan kita kan selalu ngomong ya, Hmm. kalau kalian tuh suka buka medsos
hati-hati. Nggak semua orang yang mengutip ayat firman Tuhan pasti menyatakan suatu hal yang benar. Oke, Karena iblis pun di Alkitab itu pakai bisa mengutip. mengutip ayat-ayat Iya. dari firman Mm-mm. Tuhan. Jadi nggak selalu begitu, harus ada interpretasi dan penjelasan. Dan keterbatasan medsos kan kita harus sadari. Jadi istilahnya kita mesti gali lagi nih untuk apakah itu memang benar-benar menyimpang atau enggak. Iya betul. Gitu ya. Iya, ya, ya kan tadi kan kita udah ngomong core belief-nya udah jelas. Heeh. Kalau menentang core belief-nya, spektrumnya gini, ada doktrin, ada yang primer, ada yang sekunder menurut saya. Mm. Ya sekunder tuh jadi cara membaptis, Ya, ya. Islam dipercik, ada ngomong bahasa roh Mm. ya. Kalau kita ngomong di reform ada predestinasi dan seterusnya. Tapi ada kesamaan yang sifatnya core belief. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab tanpa salah Heeh. dan seterusnya. Nah, Itu yang tapi kalau yang itu primer. tadi, yang dua tadi, Yang dua tidak mana? ada keselamatan juga bisa di luar Tuhan Yesus. Ah, Lalu ya itu tadi, Alkitab. berarti kan menentang core belief tadi ya. Oke, berarti Ada doktrin heeh, doktrin primer gitu. berarti itu Berarti apa? kalimat terakhirnya Iya, gini aja deh, menyimpang atau enggak? Menyimpang kan iya pasti. menyimpang. Gitu kan Iya. ya. Kita Ya, nggak makanya pakai. kita kan ngomong nggak mau menyesat-nyesatkan Iya, orang, ya. tapi kita kan main meluruskan. Iya, Nanti kan kita kan punya menyimpang ya. ya punya kesepahaman brother ini siapa tahu suatu kali kelak dalam perjalanan Mm-mm. imannya akan berubah. Kita nggak tahu. Iya, Tapi kalau kita ngomong dia sesat dan itu menjadi sebuah benteng yang baru buat dia tambah jauh, nah kita nggak mau dong. iya, iya. Ya, kita kan pengen membawa dia selangkah lebih lebih dekat, lebih Betul. dekat, lebih dekat. Progresifnya ke Iya, situ. progresif ke situ. Makanya Heeh. saya tadi kalau Ko Teguh ngomong progresif, nggak semua konotasi diksi progresif itu negatif. Ya, Karena kita percaya ada progressive sanctification, karakter kita yang diubahkan menjadi lebih baik. Ya, oke. tapi hal yang mutlak ya jangan dipaksa untuk berubah dong. Dengan Ya, narasi hidup kita kan, itu tadi yang kita ngomong pikiran. ya, 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 ya. gue miskin, gue pengen kaya. Pilihlah Injil kemakmuran yang selalu menjanjikan percaya Yesus pasti sukses dan Mm-mm, seterusnya. mm-mm, Akhirnya mm. kan cuma untuk kita, untuk kita. Ya, Padahal Galatia 2:20 kan aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, aku tidak hidup lagi tapi Yesus yang hidup hidup dalam. dalam aku. Kan Heeh. orientasi hidupnya yang berubah harusnya mindset. Oke, oke Pak Joy. Ini nanti kita bakalan panjang, jadi balik lagi deh. Sesat gak sesat. Oke, iya. eh Thank you Pak Joy untuk obrolannya saat ini. Nanti kita coba ngobrol yang lain lagi gitu ya, dengan Mm-mm. dengan topik yang beda lagi gitu ya. Thank you banyak ya. Oke, sama-sama. Ya, sobat podcast, semoga apa yang saya bicarakan, obrolkan dengan Pak Joy bisa menjadi suatu wawasan yang memperkuat iman kita. Tuhan memberkati.